wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjidah Hidayah dirahmati Allah. Kita awali ta'lim kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Saya ingin menyampaikan lagi tentang, jadi setelah dakwah Allah perintahkan untuk disampaikan secara terang-terangan, maka kemudian berbagai macam penindasan itu dialami oleh kaum muslimin. Syekh Sofi Rahmat Al-Barakuri beliau menyebutkan ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu dalam rangka usaha mereka untuk menghalangi dakwah agar dakwah Islam itu tidak berkembang. Yang pertama dengan sifatnya sindiran, menghina, mengejek, mendustakan dan menertawakan. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin tentang sikap mereka ini yang menertawakan, mengejek dan sebagainya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Jadi sesungguhnya orang-orang pendosa itu mereka selalu menertawakan orang-orang beriman. Apabila mereka lewat, ya, orang-orang kafir itu lewat di hadapan orang beriman, maka yataghamazun, mereka mengernyitkan mata, mengejek. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kalau mereka kembali kepada komunitas mereka, maka mereka kembali dalam keadaan gembira. Gembira apa? Gembira sudah mengejek Islam, sudah menghina Islam. Dari dulu seperti itu. Ini kemarin ada kejadian yang cukup viral ketika ada seorang ustazah dari Lirboyo menyampaikan kajian tentang surat Ali Imran ayat 14. Tapi kemudian dikomentari orang yang tidak punya kompetensi untuk mengomentari gitu ya. Padahal apa yang dia sampaikan, sang ustazah sampaikan itu jelas berdasarkan penafsiran para ulama. Sumbernya ada yang ternyata tafsir Ibnu Katsir. Tapi kemudian dikomentari dengan kasar sekali, menunjukkan memang orang ini orang bodoh sekali. Ya, sampai dia katakan tolol tingkat kadal gitu ya. Seperti itu. Yang dibahas selalu masalah yang sifatnya mimpi terus. Jadi dia menganggap bicara tentang akhirat itu, bicara tentang surga dengan segala kenikmatannya itu dianggap mimpi. Sesuatu yang hayalan saja gitu. Artinya dia tidak percaya akan hari akhir sebenarnya. Bahkan dia katakan bicaranya kok maaf selangkangan saja. Padahal jelas ya, penafsiran yang sang ustazah sampaikan itu jelas berdasarkan penafsiran para ulama.
Nah, ini sebagai sebuah contoh ya. Jadi ada saja orang-orang yang menertawakan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tertawa, mereka gembira ya. Dasarnya mereka tidak punya kompetensi untuk hal itu. Dan itu terus berlaku gitu sampai sekarang ya, dari dulu sebagaimana dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Jadi biasa ini kata Syekh Sofi Rahmat Al-Warakuri dalam kitab Ariful Maktum ini baru yang ringan. Jadi mengejek, menertawakan, menghina syariat Islam itu masih hal yang masih ringan dilakukan oleh mereka. Kemudian yang kedua, mencemarkan citra ajaran Islam dan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana pribadi Rasul itu dibunuh karakternya ya. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir dan sebagainya. Itu dari diri seperti itu. Jadi sekarang orang-orang yang ingin menjalankan syariatnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, ya dianggap orang yang keras, radikal dan sebagainya. Seperti itu. Sama dengan apa yang dilakukan dulu oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian juga menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongeng-dongeng orang dahulu. Itu sama. Jadi bagaimana umat Islam ini sekarang lalai dari Al-Quran, maka dikasih hiburan-hiburan. Hiburan. Nah, salah satu hiburan yang paling disukai oleh umat sekarang ini adalah HP. HP. Jadi membuka HP itu bisa sanggup berjam-jam. Tetapi membaca Quran baru 5 menit sudah nggak sanggup. Ya, seperti itu. Jadi sekarang lebih dahsyat, setannya sudah masuk ke kamar gitu ya. Setannya sudah masuk ke kamar. Jadi orang lebih tertarik seperti itu. Posisi HP itu kan seperti pisau gitu. Tergantung digunakan untuk apa gitu. Pisau bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Sama juga dengan HP gitu. Apalagi memang sekarang eranya adalah dakwah di digital. Salah satunya medianya adalah HP gitu. Tidak mengapa sebenarnya. Tetapi sering kita tidak balance. Ya, untuk HP kita bisa berlama-lama, tapi untuk ayat-ayat Allah, untuk taklim kita tidak bisa berlama-lama. Nah ini dulu seperti itu. Jadi pokoknya jangan sampai ada orang yang mendengarkan Quran. Jauhi setiap orang yang datang ke Mekah, jangan sampai ketemu dengan Muhammad. Kenapa? Kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, pasti terpengaruh. Pasti. Dan itu terbukti. Nanti ada beberapa orang yang berasal dari Arab, dari luar Mekah, datang ke Mekah. Begitu ketemu Nabi Muhammad langsung berubah, masuk Islam. Salah satunya ada Al-Azdi. Dia itu seorang dukun, biasa ngobatin orang yang kena penyakit gila. Ini dukun. Nah dia dengar ada orang yang di Mekah ngaku Nabi. Yang sampai informasi ke dia adalah ini orang ini yang ngaku Nabi ini gila gitu, stres. Maka akhirnya dia datang ke Mekah. Tujuannya apa? Semoga ilmu saya, kemampuan saya bisa mengobati Muhammad. Jadi tujuannya pengen ngobatin Nabi Muhammad. Yang dia dengar berita Nabi Muhammad dikatakan oleh orang kafir itu gila. Akhirnya ketemu dia dengan Nabi Muhammad. Ketemu, dialog. Gitu. Terjadi dialog antara dia dengan Nabi Muhammad. Baru saja mendengar pembukaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, dia langsung ini bagus banget nih apa yang kau sampaikan. Ini kalimat yang kau ucapkan barusan itu bagus. Itu belum ayat. Belum ayat Nabi menyampaikan. Jadi Nabi baru menyampaikan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kata dia bagus banget ini. Kamu mau gak, kata Nabi Muhammad, yang lebih bagus dari ini? Apa itu? Coba. Kemudian dibacakan Quran. Begitu dibacakan Quran, di saat itu juga dia langsung bersyahadat.
Jadi dukun taubat ini namanya. Dukun taubat. Jadi dukun langsung dapat hidayah. Niat pengen mengobati Nabi Muhammad, justru dia yang diobati oleh Nabi Muhammad dari Al-Quran. Jadi makanya usaha orang kafir jangan sampai ketemu Muhammad. Kalau ketemu Muhammad, tutup kupingnya. Tutup kupingnya. Maka setiap kali Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada seseorang, datang tokoh Quraisy yang lain. Misalnya diantaranya tokoh ya Utbah bin Rabi'ah misalnya. Ditanding itu, mau dengar gak nih? Apa yang saya sampaikan lebih hebat dari yang disampaikan Muhammad. Lalu disampaikan dongeng-dongeng. Seperti itu. Jadi buat tandingan. Membuat tandingan seperti itu. Tapi tidak berhasil. Ya. Kemudian, nah ini yang saya katakan, baru karena sudah semakin mengganggu keberagamaan orang-orang di Mekah, maka akhirnya yang dilakukan mereka adalah melakukan penindasan. Ya. Jadi kalau dia orang orang yang kaya, tokoh, maka dibujuk oleh tokoh-tokoh Quraisy ya untuk menjauhi Muhammad. Bahkan tidak sekali mereka kemudian menawarkan uang. Ini saya bayar, tapi syaratnya kamu jangan ikut Nabi, jangan ikut Muhammad. Jadi sogok merubah keyakinan itu sudah ada dari dulu. Idealisme itu dibayar biar berubah. Itu sudah ada dari dulu. Tapi kalau itu berasal dari kalangan bawah, budak, orang-orang miskin, maka yang mereka lakukan adalah penyiksaan. Nanti kalau yang tokoh itu nggak bisa dirayu dengan cara disogok tadi, dibayar, mereka dikasih harta, baru diserahkan kepada kabilahnya untuk urusan menyadarkannya. Misalnya termasuk sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan begitu. Dia disiksa oleh pamannya sendiri gitu. Utsman dibaringkan di atas tikar yang terbuat dari kurma ya, pohon kurma. Kemudian setelah itu diikat. Setelah diikat dipanggang di atas, dipanaskan di atas bara api seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada Utsman bin Affan. Karena dia seorang termasuk bangsawan, maka diserahkan penyiksaannya kepada kabilahnya gitu. Nah, kemudian juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga begitu. Dia seorang bangsawan, ibunya tokoh kaya raya. Kita tahu Mus'ab bin Umair ini pemuda yang keren lah kalau berpenampilan gitu. Tapi ternyata dia cepat merespon dakwah Islam gitu. Maka kemudian seluruh harta yang diberikan ibunya selama ini diboikot semua. Diboikot, nggak dikasih lagi. Ketika itu tidak sanggup juga mengembalikan Mus'ab dari Islam kepada agama lamanya, maka kemudian ibunya demonstrasi. Demonya apa? Tidak mau makan, mogok makan. Ya, mogok makan. Karena kenapa dilakukan itu? Ya, orang Arab, ya, khususnya Mekah, walaupun kita katakan jahiliyah, mereka masih punya akhlak yang baik. Salah satunya akhlak mereka kepada orang tua. Akhlak mereka kepada orang tua. Jadi mereka begitu luar biasa hormatnya sama orang tua. Makanya disitulah rahasianya kenapa Nabi kemudian menyebutkan salah satu tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu penafsiran syarah dari hadis ini adalah ketika terjadi kedurhakaan anak kepada orang tua. Yang bagi bangsa Arab itu jarang terjadi gitu. Justru lebih umumnya mereka begitu hormat sama orang tua. Termasuk apa yang dialami oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Tetapi meskipun dia sayang sama ibunya sudah mau mati karena mogok makan, tapi dia lebih membela keimanannya. Sehingga ibunya nyerah. Nah, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat yang kaya raya gitu ya. Sebenarnya kaya raya gitu.
Nanti juga dalam hijrah dia akan serahkan seluruh hartanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang penting dia bisa lolos ke Madinah gitu. Nah, ini juga disiksa habis-habisan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sehingga sampai pingsan, hilang kesadaran. Kemudian juga kita kenal Bilal bin Rabah. Makanya Bilal istilahnya dalam tanda kutip marah sekali, dendam sekali dengan Umayyah. Nanti dalam perang Badar, Umayyah itu sebenarnya sudah dapat perlindungan, jaminan perlindungan dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi Umayyah bin Khalaf itu bersahabat dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika masih jahiliyah. Tapi ketika Islam datang, yang dapat hidayah adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi Umayyah nggak dapat. Maka ketika dalam perang Badar, ketika perang masih berkecamuk, saat itu Umayyah meminta kepada Abdurrahman bin Auf, saya menyerah. Tolong berikan saya perlindungan. Ya. Jaminan keamanan. Kemudian baik, kata Abdurrahman bin Auf, saya berikan jaminan keamanan kepadamu. Tapi begitu dia sedang dituntunnya, sedang digiring oleh Abdurrahman bin Auf, ketika itu terlihatlah Umayyah oleh Bilal bin Rabah. Wah, muncul lagi kenangan ketika dia disiksa habis-habisan oleh Umayyah. Maka dia berteriak kepada para sahabat yang lain, ini ada ini gembong kafir yang sangat luar biasa memusuhi Islam. Ini kalau orang ini masih selamat, saya nggak selamat, kata Bilal. Maka semua sahabat ketika itu langsung mengepung Umayyah. Lalu kata Abdurrahman bin Auf, Umayyah dalam perlindunganku, kata Abdurrahman bin Auf. Kata Bilal, gak bisa, ini perang masih berkecamuk, gak bisa. Ya, maka serahkan dia kepada saya. Maka akhirnya diseranglah habis-habisan Umayyah, sampai dia pun tewas. Gitu. Jadi kenapa? Siksaan yang luar biasa yang dialami oleh Bilal ketika masih dalam periode Mekah. Gitu. Jadi bagaimana awalnya Bilal itu diikat lehernya oleh tali dengan keras, gitu. Lalu tali itu diserahkan kepada anak kecil. Lalu digeretlah, ditarik-tariklah Bilal dalam keadaan yang mencekik lehernya. Sehingga bekas lilitan tali atau tambang itu masih ada. Jadi kita bisa bayangkan, ditarik-tarik itu akan sulit bernapas. Sampai akhirnya puncaknya ketika Bilal direbahkan di bawah, di tanah yang di atasnya ada batu-batu kerikil yang tajam. Kemudian ditiban tubuhnya, dadanya oleh batu besar oleh Umayyah. Nah, sampai seperti itu. Sehingga ketika itu dilihatlah kondisi itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar pun membebaskan Bilal bin Rabah. Dan tidak hanya satu yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Banyak para sahabat yang berasal dari kalangan budak yang dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ayat dalam surat Al-Lail itu terkait dengan secara khusus Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Itu ayat terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga satu keluarga, Yasir, Sumayyah dan Amr bin Yasir. Ini satu keluarga semuanya disiksa. Sehingga Yasir syahid, Sumayyah juga syahid. Amr disiksa habis-habisan sehingga dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Karena siksaan yang sangat luar biasa sehingga dia mengikuti kehendak dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi setelah dia dibebaskan, dia datang kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah saya udah kafir ya Rasul? Saya udah mengucapkan Lata, Hubal, Manat dan sebagainya." Rasul terdiam. Kemudian tidak lama turun firman Allah dalam surat An-Nahl
ayat 106. Man kafara ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kafir sesudah dia beriman, maka azabnya sangat besar, sangat pedih. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, kemaksiatan, sementara hatinya menolak kekafiran dan kemaksiatan itu. Maka legalah sahabat Amr bin Yasir. Ternyata dia masih diakui sebagai seorang muslim. Kemudian juga Khabbab bin Al-Aras, seorang sahabat pandai besi gitu. Dia disiksa dengan direbahkan di atas bara yang bara ya. Nah, itu lalu diseret sehingga kulit-kulitnya terkelupas karena kena bara itu. Nah, ini beragam macam penindasan. Jadi bagaimana para sahabat sudah banyak berkorban untuk kita agar Islam itu bisa sampai kepada kita. Maka senantiasa bagaimana kita mendoakan mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa untuk para pendahulu kita, para as-sabiqunal awwalun. Kemudian Abu Thalib pertama kali orang-orang kafir Quraisy pertama kali menemui Abu Thalib gitu. Abu Thalib dengan mengatakan, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, menganggap kita menyimpang dan menganggap nenek moyang kita sesat. Karenanya engkau hanya punya dua alternatif, dua pilihan, mencegahnya atau membiarkan kami dan dia menyelesaikan urusan ini. Sesungguhnya kondisimu adalah sama dengan kami, tidak sependapat dengannya. Oleh karena itu kami berharap dapat mengandalkanmu dalam menghentikannya. Itu yang dilakukan. Tapi kedatangan mereka, ucapan mereka dicuekin sama Abu Thalib. Hal itu tidak disampaikan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah asik saja berdakwah, tetap menyampaikan dakwah. Abu Thalib tidak menganggap ucapan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian tidak hanya dialami oleh para sahabat penyiksaan itu, kezaliman itu, tapi juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perlakuan pamannya dan istrinya, itu sudah luar biasa sekali. Dari awal ketika di Bukit Sofa, sebelum Abu Lahab itu mengatakan, untuk ini kamu mengumpulkan kami, maka Abu Lahab melempari batu kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah disambit oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Begitu juga dengan istrinya. Jadi di jalan-jalan yang dilewati Rasul selalu ditaruh duri-duri, termasuk di depan rumah beliau. Jadi ketika Rasul keluar, Rasul akan menginjak duri itu. Itu yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id juga sama. Beliau selalu menzolimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ketika beliau sedang sujud dalam sholat di depan Ka'bah, ditaruhlah kotoran unta ke leher ya punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian juga Umayyah bin Khalaf selalu menghina, mengejek Rasul setiap kali bertemu dengan Rasul. Sehingga kemudian turunlah surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu secara khusus ditujukan kepada Umayyah bin Khalaf. Kemudian juga Abu Jahal. Ketika dia sesumbar, siapa yang berani melakukan sesuatu kepada Muhammad? Siapa wahai Abu Jahal? Saya langsung. Maka kemudian begitu dia melihat Rasul sedang di depan Ka'bah, sedang sholat, maka dia bersiap untuk menginjak-injak Rasulullah pada saat sedang sujud. Jadi dia udah mendekat Rasul, tinggal diangkat kakinya saja mau diinjak itu Rasul. Tapi kemudian tiba-tiba dia langsung berbalik.
Ketakutan sekali kondisinya gitu. Begitu ditanya, ada apa wahai Abu Jahal? Kok beda kamu? Takut sekali kelihatannya. Iya, aku seperti antara aku dan Muhammad ada parit yang berapi. Lalu seandainya aku maju, maka aku akan disambar oleh makhluk yang begitu menyeramkan. Maka ketika Rasulullah ditanya, siapa itu? Yaitu adalah Jibril. Jadi selangkah lagi Abu Jahal maju, maka bisa terpotong-potong tubuhnya. Dia Abu Jahal takut luar biasa. Padahal sebelumnya sesumbar. Ini dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya dialami oleh para sahabat, juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sunnatullah dalam dakwah. Pasti ada yang namanya kezaliman yang dialami. Itu sunnatullah. Jadi kalau dakwah lancar-lancar aja, bukan dakwah namanya. Ya, bukan dakwah. Karena dakwah itu akan berbenturan dengan kepentingan. Yang ketika kepentingan itu diusik, pasti mereka akan bereaksi. Kemudian karena melihat kondisi ini, kemudian Rasulullah kembali meminta para sahabat untuk tidak menampakkan keislaman mereka. Tidak secara terang-terangan mereka menampakkan keimanan mereka, keislaman mereka. Maka kembali lagi seperti di dakwah Syriah, dakwah sembunyi. Maka mereka lebih banyak melakukan pertemuan di rumah sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini sahabat jarang kita dengar nih, kecuali di periode Mekah. Jadi ada hal ini sahabat yang berada di ring satu gitu, tapi jarang terdengar. Kalau kita bicara sahabat Nabi, itu pasti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jarang sekali tersebut Al-Arqam. Padahal perannya, posisinya penting sekali. Ya, dia termasuk sahabat yang masuk Islam di urutan ke-7 atau ke-9. Ya. Tetapi namanya jarang terdengar. Ya. Jadi kalau kita cari-cari tentang biografi Al-Arqam bin Abil Arqam itu nggak banyak ceritanya gitu. Tetapi posisinya luar biasa. Maka ini mengajarkan kepada kita untuk bisa memberikan kontribusi ya, yang baik untuk kemaslahatan umum, tidak harus dikenal. Ya. Terkadang kita pengen berkontribusi tapi dikenal gitu. Maka belajarlah dari seorang sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Perannya luar biasa. Rumahnya menjadi base camp dakwah, pusat dakwah pertama kali. Itu adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sampai-sampai bapaknya saja masih diperdebatkan siapa bapaknya, sehingga nasabnya disebut Al-Arqam bin Abil Arqam. Arqam anaknya bapaknya Alqam gitu. Jadi saking tidak dikenalnya sahabat ini gitu. Jadi disebutnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Abil Arqam itu kunyah gitu ya. Kunyahnya gitu. Kunyah dari bapaknya Arqam. Udah karena bapaknya kurang dikenal juga, yaudah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi sahabat nggak banyak ya. Tapi posisinya, perannya, kontribusinya terhadap Islam luar biasa. Ya. Jadi di saat semua sahabat ketakutan, Rasulullah melancarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, maka rumah Al-Arqam itu menjadi base camp-nya dakwah. Bagaimana Rasulullah mentazkiyah para sahabat, setiap turun ayat ngumpul, ayo ngumpul di rumah Al-Arqam. Karena memang posisinya agak tersembunyi di bukit. Jadi jarang dilihat oleh tokoh-tokoh Quraisy di Bukit Sofa itu. Nah, itu pertama alasannya kenapa kemudian rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menjadi tempat base camp dakwah di awal, karena posisinya yang tersembunyi. Yang kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam itu satu kabilah dengan Abu Jahal gitu. Ya. Yaitu Bani Makhzum. Bani Makhzum itu dari dulu itu seterunya Bani Hashim, warga besarnya Rasulullah.
Makanya orang nggak percaya kalau Al-Arqam bin Abil Arqam sudah masuk Islam. Gitu. Nggak mungkin Al-Arqam masuk Islam. Kan dia Bani Makhzum. Bani Makhzum itu berseteru dengan Bani Hashim. Nggak mungkin dia mau ngikutin ajarannya orang Bani Hashim. Nah itu dimanfaatkan Rasul sebagai rumahnya itu sebagai pusat dakwah. Jadi memang antar kabilah itu masing-masing berseteru dulu gitu. Bani Hashim dengan Bani Makhzum. Makanya Abu Jahal itu orang yang paling luar biasa permusuhannya dengan Rasul. Karena secara sejarahnya begitu. Memang dua kabilah ini berseteru gitu. Ditambah lagi nanti katanya, saya pernah sampaikan juga ada riwayat mengatakan cinta segitiga gitu ya. Nah, karena Abu Jahal naksir Khadijah. Pernah melamar Khadijah, tapi ditolak. Justru Khadijah lebih memilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin sakit hati kan gitu. Jadi banyak sekali ininya. Tentu yang paling utama adalah karena dia tidak dapat hidayah. Nah ini jadi kita sulit menemukan biografi lengkap tentang sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam. Tapi perannya sangat luar biasa. Gitu. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, bagaimana dia selalu ikut dalam setiap peperangan, walaupun tidak pernah ditunjuk sebagai panglima perang, tapi dia selalu ikut terlibat. Dimana nanti beliau wafat pada umur kurang lebih 80 sampai 83 tahun. Beliau wafat di masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum wafat dia berwasiat agar nanti saat jenazahnya disolatkan itu minta disolatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Minta disolatkan oleh sahabat, diimami oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah seorang sahabat yang doanya dijamin dikabulkan gitu ya. Jadi Nabi sudah mereferensikan doa saat itu dikabulkan. Jadi kalau saat doa itu dikabulkan. Makanya Al-Arqam minta agar nanti yang menyolatkannya menjadi imam sholat jenazahnya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini tentang aktivitas. Jadi tiarap lagi. Jadi Rasulullah meminta kaum muslim untuk tiarap lagi. Nah, kondisinya nggak memungkinkan karena sudah banyak yang jadi korban akan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian solusi lain yang Rasulullah lakukan ketika tekanan dakwah semakin luar biasa, maka Rasulullah perintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Itu terjadi di bulan Rajab. Jadi ada dua kloter. Kloter pertama di bulan Rajab tahun 5 kenabian. Karena apa? Sebabnya aktivitas penindasan yang semakin intens, luar biasa, gitu ya. Dan sebelumnya turun surat Al-Kahfi. Ini yang semakin menguatkan Rasulullah memerintahkan sahabat untuk hijrah. Kenapa? Di surat Al-Kahfi itu ada 3 kisah, 3 kisah besar gitu. Pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah Khidir dan Musa, dan yang ketiga kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain. Nah, salah satunya yang terpenting itu adalah terkait dengan hijrah ini pada kisah Ashabul Kahfi. Jadi demi mempertahankan keimanan mereka, karena mereka tidak sanggup menghadapi penguasa, maka kemudian lebih baik menyingkir. Itu strategi begitu, salah satu strategi. Jadi kalau nggak sanggup, nyingkir dulu. Walaupun kemudian Nabi bersabda terkait dengan itu, orang beriman yang mendapatkan siksaan, mendapatkan celaan, mendapatkan kedoliman dari orang-orang kafir, lalu mereka kemudian menyingkir, maka itu tidak mengapa. Tetapi tetap kata Nabi, yang paling utama adalah orang-orang yang beriman. Dia bertahan di atas kedoliman yang ditimpakan kepadanya. Dia tidak kemana-mana, tetap melakukan
dakwah di situ, maka itu tetap lebih utama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun resikonya kematian itu lebih utama. Tetapi ketika orang memilih seperti Ashabul Kahfi, itu juga dibolehkan. Tapi kalau mau nyari yang utama, tetaplah bertahan di atas penyiksaan yang luar biasa. Karena itu tetap dianggap utama seperti itu. Nah, kemudian inilah yang dasar turunnya surat Al-Kahfi dan juga surat Az-Zumar inilah yang mendasarkan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Jumlahnya kurang lebih 12 laki-laki dan 4 wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya, putri Rasulullah yaitu Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah memilih Raja Habasyah, ya, Habasyah atau Ethiopia sebagai tempat hijrah pertama kali para sahabat. Karena meskipun dia bukan Muslim, tetapi dia terkenal sebagai raja yang adil, yang memberikan jaminan keamanan setiap orang yang datang ke negerinya. Maka Rasulullah berangkat ke sana ke Habasyah. Dan itu pun sembunyi-sembunyi di malam hari para sahabat jalan gitu. Sampai mereka di pelabuhan, pas banget begitu sampai di pelabuhan ada 2 kapal yang ingin berlayar ke daerah Habasyah. Maka sahabat buru-buru naik. Begitu mereka sudah mulai berlayar, datanglah orang-orang kafir Quraisy. Jadi nggak keburu, ya, sudah ketinggalan seperti itu. Nah, ini hijrah pertama ke Habasyah. Ya. Dasarnya tadi surat Al-Kahfi dan surat Az-Zumar ayat 10. Nah, ini surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, silakan kalian hijrah. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Baik, saya sampai di sini dulu. Ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya. Bukan. Nanti di kloter kedua lebih banyak lagi. Ini yang kedua. Ya. 83 di sini. Iya. Kalau yang kloter pertama baru sedikit. Iya, ada 2 kloter. Saya katakan tadi. Nanti kloter pertama itu balik lagi sebagian. Kenapa? Karena saya ada berita hoax yang sampai ke sana. Gitu. Kenapa? Ketika satu saat Rasulullah membacakan Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Yang dibaca ketika itu surat An-Najm. Gitu. Begitu dengar semuanya nyimak dengan seksama. Wah, gitu. Terbawa sampai akhirnya sampai di ayat terakhir. Wasjudu wa'budu, maka sujudlah kalian dan sembahlah Rabb kalian. Maka Rasulullah langsung sujud. Semuanya orang kafir sujud. Ikut sujud. Nah, berita itu sampai di Habasyah bahwasanya orang kafir Quraisy sudah masuk Islam. Beritanya. Sehingga mereka sebagian balik, termasuk Utsman bin Affan balik. Ya, Utsman bin Affan balik. Ternyata sampai di Mekah, oh ternyata hoax itu. Enggak. Tidak masuk Islam. Baru kemudian terjadilah hijrah yang kedua, ke Habasyah yang kedua. Jumlahnya lebih banyak. Ada 83 laki-laki, 19 perempuan. Nah, itu. Jadi lebih banyak lagi. Baik, ada lagi? Ya. Jadi di itu yang menghadang dakwah itu adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ini Abu Lahab ini pamannya Rasul. Dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Saudara bapaknya. Jadi kafir gitu. Kan turunannya kan kalau dari Ibrahim itu Ismail dan Ishak. Turun dari Ismail. Ismail. Betul. Adiknya bapak atau adiknya abangnya bapaknya? Adiknya bapak. Paman. Ya, paman. Jadi kan Abdul Muthalib punya 10 anak laki.
6 anak perempuan. Gitu. Nah, di antaranya ayahanda Nabi Abdullah, kemudian Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, kemudian Hamzah, kemudian Abbas, kemudian Haris, ada 10. Nah, salah satunya adalah Abu Lahab. Dan dalam bahasan kita pada saat momen kelahiran Rasul, Abu Lahab itu senangnya luar biasa kan. Ketika Rasul lahir itu Abu Lahab senang, gembira, sampai dia bebaskan budaknya, saking senangnya. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, dialah pertama yang menolak dari kalangan keluarga. Nah itu dia. Jadi luar biasa, selalu ada musuh dalam keluarga gitu. Dalam sejarahnya begitu, selalu ada gitu. Pasti gitu. Karena tidak semua orang dapat petunjuk seperti itu. Maka bersyukurlah kita kalau yang masih dapat petunjuk dari Allah. Kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita begitu yakin dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab tahu karakter Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, tapi nggak beriman juga. Padahal dia keponakannya sendiri seperti itu. Nah ini ya. Iya, betul. Saya belum dapat, yang saya tahu itu justru Abu Lahab adalah satu-satunya keluarga dari Bani Hashim yang berkhianat. Nanti dalam boykot al-muqata'atul amah, boykot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim. Ya, maka semua keluarga besar Bani Hashim, baik mereka yang muslim atau yang kafir, semuanya membela Rasul. Semuanya membela Rasul. Semuanya berada di pihak Rasul yang ikut siap diboykot. Hanya satu keluarga besar dari Bani Hashim yang berkhianat berada di pihak kafir, yaitu Abu Lahab. Satu-satunya. Jadi Abu Thalib, terus paman Rasul Abbas yang ketika itu belum masuk Islam, dan semua keluarga besar Bani Hashim semuanya membela Rasul. Padahal mereka masih banyak yang belum beriman. Karena apa? Fanatisme kesukuan, fanatisme kabilah itu luar biasa bangsa Arab. Tapi tetap saja ada pengkhianat, yaitu Abu Lahab. Itu setahu saya begitu. Jadi kayaknya yang lebih ini seperti itu. Jadi Abu Lahab justru ada di pihak orang-orang kafir Quraisy, tidak membela kehormatan kabilahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk Isya. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini nanti di bulan depan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan keberkahan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.